Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini Bapak? Ya baik Ibu dan sehat selalu. Silakan dulu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Pada hari ini Bapak sudah meluangkan waktu untuk menerima saya. Kita boleh berbincang-bincang, sharing sedikit tentang nilai-nilai kebajikan berkaitan dengan etika, dilema etika dan pucukan moral. Ini berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih karena selama ini Bapak sudah memotivasi saya, sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi tugas yang diberikan ini berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik Bapak, mungkin pertemuan seri kita hari ini kurang lebih 15 menit dan 20 menit. Bisa ya Bapak? Ya, bisa. Siap. Baik Bapak. Jadi ada beberapa pertanyaan penuntun yang mungkin nanti Bapak bisa ceritakan, bisa sharingkan, mungkin menjadi pengalaman buat saya sebagai seorang guru yang menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas sekolah. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Memang selama ini di sekolah kita banyak terjadi kasus-kasus seperti itu. Saya sebagai pimpinan tentunya saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Kemudian paling saya perhatikan itu dampak yang akan ditimbulkan di kemudian hari daripada kasus itu. Baik Bapak. Jadi Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu dan melihat bagaimana dampaknya di kemudian hari. Untuk siapa saja? Untuk siapa Siapa saja dari kasus yang Bapak. Baik Bapak. Untuk pertanyaan yang berikut, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, biasanya dalam pengambilan keputusan setelah mengidentifikasi kasus itu, saya memperhatikan keselarasan daripada kepentingan itu supaya bisa berimbang antara peraturan, norma dengan nanti kebijakan yang saya ambil. Ya. Baik Bapak. Terima kasih karena ini berkaitan dengan peraturan atau norma yang nanti Bapak ambil menjadi sebuah keputusan yang menguntungkan. Dia harus selaras. Baik Bapak. Yang berikut, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, setelah pada saat mengidentifikasi kasus, ya tentunya saya mengumpulkan informasi-informasi ya. Saya mengumpulkan informasi-informasi. Setelah mendapat informasi itu, saya telah lalu mendapatkan permasalahannya. Lalu saya hubungkan dengan peraturan, kemudian kesepakatan untuk sejalan dengan kepentingan sekolah dan tidak bertentangan dengan peraturan kesepakatan yang ada. Baik Bapak, ya jadi prosedur yang Bapak lakukan ini berdasarkan peraturan. Peraturan, ya selalu kita perhatikan peraturan. Karena peraturan itu kan kesepakatan bersama. Iya, Bapak. Diambil keputusan itu untuk perjalanan sekolah. Iya. Baik Bapak. Menjadi pertanyaan berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, yang paling efektif itu sebagai seorang pimpinan dia harus tahu lebih dulu akar permasalahannya seperti apa. Akar permasalahan dia gali, kemudian membuat dalam tahapan-tahapan, tahapan-tahapan, lalu melakukan pendampingan, melakukan pendampingan dan untuk mampu berkomunikasi dengan baik dengan mereka yang didampingi.
Baik Bapak, jadi yang pertama yang Bapak lakukan itu tentu tahu akar Ya, harus kita tahu permasalahan, akar ya, permasalahan. dengan siapa dan Iya. mendampingi ya kasus itu untuk proses penyelesaian. Yang menjadi pertanyaan berikut, hal-hal apa saja yang selama ini dalam penyelesaian kasus yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang etika? Ya, dalam dilema etika itu kan kalau saya melihat ini tantangannya itu apabila memiliki dampak yang berimbang. Iya. Dampak yang berimbang itu memang baik untuk jangka panjang dan jangka pendek itu kita harus betul-betul memperhatikan untuk mengambil satu keputusan atau kebijakan yang kita ambil kalau dampaknya berimbang. Karena posisinya sama ini, Iya. posisinya sama. Iya. Baik Bapak, jadi berkaitan dengan tantangan ini tentu tidak mudah dan mengambil satu keputusan. Ya. Apabila dia berimbang, Iya. ya berimbang. Kita Sama-sama ya, benar. sama-sama benar. Oh iya. Ya. Baik Bapak, jadi ini menjadi tantangan sebagai seorang pemimpin ya Iya. Bapak. Ya karena menyangkut dengan jangka panjang. Ya. Iya. Bapak. Untuk pertanyaan yang berikut, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya. Jadi dalam kasus-kasus seperti itu biasanya saya mengurutkan kasus-kasus itu mana yang sifatnya prioritas, ya, yang sifatnya prioritas itu yang kita selesaikan terlebih dahulu. Itu biasa saya urutkan dalam catatan saya, sehingga yang mana menjadi prioritas itu yang kita selesaikan terlebih dahulu. Baik Bapak, jadi dalam melihat kasus itu Bapak mengurutkan mana yang menjadi prioritas dalam ya. proses penyelesaian masalah itu mengambil sebuah keputusan. Baik Bapak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat yang dihadapi kasus itu, misalnya di sekolah atau? Saya melihat jenis kasusnya dulu. Kalau memang harus diselesaikan di sekolah ya kita harus selesaikan. Kan di situ ada skala prioritas yang saya sudah susun. Baik. Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan sesuai dengan jadwal tadi? Ya tadi prosedur tadi itu kan jadwal tadi kan di awalnya saya sudah beritahu bahwa identifikasi. Ya, kita identifikasi kasus itu apa sebenarnya. Kemudian kita temukan sumber-sumbernya. Nah, sumber-sumbernya ya. Kemudian kita olah lagi. Setelah mendapat sumber kita olah lagi dan kemungkinan-kemungkinan. Kita akan olah kemungkinan-kemungkinan dari apa yang saya akan ambil dalam hal ini keputusan. Setelah itu kebijakan yang saya lakukan. Nah, setelah mendapat keputusan. Baik Bapak, ya, jadi awal mula Bapak lakukan identifikasi Identifikasi, dulu ya ya. terhadap masalah-masalah itu, baru melakukan suatu tindak lanjut. Tentu dalam hal ini tentu berkolaborasi juga ya dengan Iya. pimpinan misalnya kepala sekolah, Iya. Bapak Ibu guru juga ya. Baik Bapak. Yang berikut, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk saya dalam menghadapi kasus dilema etika dalam situasi terlebih dahulu, ketika situasi-situasi ini bisa memberikan saya kesempatan untuk melakukan tahapan berpikir, ya seperti yang tadi saya sampaikan itu. Namun jika situasi tidak mendukung, maka ada kemungkinan-kemungkinan. Data kuat belum saya miliki, ya, keputusan saya itu dulu. Kalau data kuat saya belum miliki, saya pertimbangkan berapa lama saya bisa melalui prosedur tahapan dalam penyelesaian yang baik. Begitu. Baik Bapak, jadi itu Bapak membutuhkan waktu untuk proses penyelesaian dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain juga saya juga memanfaatkan sarana prasarana dalam hal ini teknologi, ada Google, ada apa semua, kita bisa browsing, kita mencari kira-kira seperti apa pembanding antara
di sekolah kita dan sekolah lain keputusan yang mereka ambil saya juga bersaing untuk bisa istilahnya memperkuat argumen saya dalam pengambilan keputusan itu. Bapak ya, jadi itu suatu sikap yang Bapak ambil ya untuk proses penyelesaian pengambilan keputusan. Baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang berikut, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lima Etika? Ya, sebagai seorang pemimpin ya saya belajar dari pengalaman ya. Ketika mengambil keputusan terkait Lima Etika, bagaimana saya memposisikan diri saya. Jadi saya sebagai seorang pemimpin untuk memutuskan kebijakan yang terbaik, untuk memutuskan kebijakan terbaik dalam hal ini untuk kepentingan lembaga yang saya pimpin. Baik Bapak ya, jadi Bapak memposisikan diri Bapak sebagai seorang pemimpin, artinya Bapak mengambil suatu keputusan ini sama-sama benar ya, tidak ada yang disalahkan atau tidak ada yang dirugikan dalam pengambilan keputusan ini. Jadi dalam hal ini sebagai pimpinan ya tentunya kita mengambil posisi dalam pengambilan keputusan sehingga tidak ada yang dirugikan. Baik Bapak ya, jadi terima kasih banyak untuk sharing kita hari ini. Bapak sudah memberikan masukan-masukan sesuai dengan pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Semoga pengalaman-pengalaman yang Bapak lakukan dalam proses penyelesaian pengambilan keputusan sesuai dengan dilema etika dan rujukan moral ini menjadi pengalaman buat saya juga dalam perjalanan karir menjadi seorang guru. Terima kasih ya Bapak. Ya, sukses selalu Ibu. Terima kasih Bapak. Ya, selamat berjuang untuk. Ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang berharga. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja. Puji Tuhan, kabar baik Bapak. Silakan duduk. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Bapak sudah menerima saya untuk kita boleh berbincang-bincang pada hari ini. Kita boleh sharing bersama. Kebetulan saya punya tugas sebagai seorang calon guru penggerak pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin lewat kesempatan ini Bapak bisa menceritakan pengalaman Bapak selama ini menjadi seorang kepala sekolah yang menghadapi berbagai kasus, di mana Bapak bisa menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan keputusan yang bijaksana, di mana kasus-kasus ini merupakan dilema etika atau bujukan moral yang sudah pernah Bapak selesaikan di sekolah ini. Bisa saya tahu sudah berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah di sekolah ini? Menjadi kepala sekolah di sekolah sekarang kurang lebih sudah 3 tahun. Baik Bapak, berarti tentu sudah ada kasus-kasus yang selama ini Bapak selesaikan. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya bisa mendengarkan sharing dari Bapak sebagai seorang pemimpin yang selama ini sudah mengambil keputusan mungkin dengan bijaksana dalam penyelesaian kasus ini, dan menjadi pengalaman atau pembelajaran buat saya menjadi seorang guru ketika menjadi pemimpin pembelajaran di kelas dan juga di sekolah, ketika berhadapan dengan rekan sejawat atau juga pimpinan saya. Mungkin ada kasus-kasus yang perlu diselesaikan, mungkin lewat pengalaman Bapak ini menjadikan juga pengalaman buat saya. Baik Bapak, jadi untuk kesempatan ini mungkin kita berbincang-bincang kurang lebih 15 menit Bapak. Silakan Bu. Untuk pertanyaan saya yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral?
menjadi seorang pemimpin instansi pendidikan selaku kepala sekolah terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang dihadapi. Kita menghadapi kasus baik benar atau salah, keduanya tentu saling bertentangan. Oleh karena itu kita mengidentifikasi untuk memahami kedua kasus tersebut dan dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang terlibat, di mana dalam permasalahan ini apakah sudah bisa dipahami kasus tersebut atau dipetakan sehingga menjadi sebuah kasus dilema atau rujukan moral ini. Baik Bapak, jadi terima kasih untuk pertanyaan pertama yang sudah Bapak jawab, sudah sangat jelas sekali. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua Bapak. Bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan di mana kedua kepentingan itu sama-sama benar dengan mengandung nilai kebajikan itu sendiri, di sini bagaimana pengambilan keputusan dalam dua kasus dalam kepentingan yang sama. Tentunya kita harus identifikasi kasus tersebut dan berani menentukan siapa saja guru, stakeholder yang terlibat sebagai pengumpul data dan informasi di mana kasus itu benar-benar akurat dan dapat dilakukan pengujian baik benar ataupun salahnya. Baik Bapak. Selanjutnya keputusan itu bisa direfleksikan bersama. Baik Bapak, jadi itu betul kolaborasi antara stakeholder ya Bapak ya untuk dalam proses kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik Bapak, kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Adapun prosedur yang sudah dilakukan sepanjang ini yakni mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan mengumpulkan informasi-informasi yang relevan dari sumber-sumber yang beragam, terus mencari solusi alternatif yang berbeda-beda, tetapi tetap satu yang dianggap tepat dengan pembuktian yang kuat dan akurat dari sejumlah alternatif tadi, sehingga dipilih untuk mengambil tindakan yang direfleksikan baik atau buruknya keputusan itu ke depan. Baik Bapak, jadi langkah-langkah yang sudah Bapak ambil selama ini yaitu mengumpulkan informasi yang akurat ya dalam proses dengan pembuktian yang nyata untuk proses pengambilan keputusan yang sama-sama benar dan juga sama-sama salah. Oke, baik. Pada pertanyaan yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektivitas daripada pengambilan keputusan sendiri selama ini menjadi prinsip bahwa setiap keputusan yang diambil itu tentu ada yang menjadi pertimbangan. Maka pentingnya sebuah kesatuan kinerja kebijakan diri dan mengambil keputusan sesuai hati nurani dan mencari solusi untuk menempuh kebijakan itu penting, sehingga apapun keputusan yang diambil tentu mengarah kepada keputusan yang berkeadilan. Baik Bapak, jadi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini perlu banyak pertimbangan ya Bapak dan kebijakan
harus sesuai dengan hati nurani, sehingga keputusan itu betul-betul tidak merugikan salah satu pihak. Baik. Pada pertanyaan yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, tentu ada saja tantangan yang dihadapi, di mana pada saat pengambilan keputusan, terutamanya kasus-kasus dilema etika ini memiliki kepentingan yang sama, maka dengan sistem musyawarah mufakat dan dari semua stakeholder untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan ini ditamakan sebagai keputusan bersama, sehingga secara lembaga keputusan itu semua dapat dipertanggungjawabkan. Baik Bapak, jadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini yang selama ini Bapak hadapi, tentu mengambil keputusan yang sama melalui musyawarah untuk menentukan keputusan itu bisa dapat dipertanggungjawabkan, ya Bapak. Untuk pertanyaan yang berikut, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang selama ini Bapak lakukan? Ya, tentunya memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti mengambil keputusan dalam penyelesaiannya, dimana dengan menganalisis apakah keputusan yang kita ambil antara benar atau salah ini karena bujukan moral, benar atau salah itu menjadi dilema etika yang lebih menekankan pada pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana, tidak ada putusan yang salah, di mana di dalamnya itu sementara ada rujukan soal kebenaran atau salahnya. Nah, di sini yang prosedur kita harus ikuti, lewati secara saksama, sehingga dalam menganalisa hasil keputusan tentu bermuara pada kepentingan bersama. Baik Bapak, jadi menganalisis berupa kebenaran atau salah dalam etika pada pengambilan keputusan ini melalui suatu prosedur yang sudah dimusyawarahkan bersama, ya Bapak ya. Apakah Bapak secara langsung menyelesaikan di tempat tugas di sekolah atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Nah, tentu kembali mempertimbangkan secara bersama-sama dari hasil keputusan yang akan kita ambil, sehingga pada semua pejabat terkait di satuan pendidikan, elemen yang berkepentingan, kita harus sama-sama membicarakannya dengan matang sebelum mengambil keputusan, sehingga antara benar dan salahnya menjadi alasan untuk semua keputusan kita ambil sesuai dengan hati nurani dan mempertimbangkan etika dilema. Baik Bapak, jadi mempertimbangkan semua keputusan itu melalui hati nurani dan juga etika dilema, ya Bapak. Oke, terus apa ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya, sepanjang ini sebelum mengambil sebuah keputusan seperti itu, misalnya kita terlebih dahulu memang harus langkahnya mengidentifikasi permasalahan, karena kasus dilema etika harus berkali-kali
kita perlu menganalisisnya, kemudian kita membuat pertimbangan-pertimbangan, karena dari hasil keputusan yang kita semua pihak perlu merasa puas bahwa setiap menerima atau menghormati keputusan, apalagi menjalankan, semuanya harus secara bersama-sama, semua pihak harus terlibat dan semua pihak juga harus merasa puas atas kasus kelima kita yang kita ambil. Baik Bapak, jadi melalui identifikasi kasus dilema ini tentu harus dimusyawarahkan dulu, baru mengambil satu keputusan yang harus betul-betul dipertanggungjawabkan ya Bapak. Untuk pertanyaan yang berikut, apakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu keputusan sebelum diambil kita tidak secara pribadi seorang pemimpin tidak serta-merta mengambil keputusan secara langsung secara sendiri-sendiri. Kita sudah menganalisis identifikasi dan membuat sekian pertimbangan dari keputusan yang akan kita ambil. Kita sudah berani dan bermufakat dengan forum semua para wakil kepala sekolah, kemudian siswa, semua stakeholder sekolah, di mana sudah mempertimbangkan hasil putusan sehingga kita betul-betul menyampaikannya kepada forum bahwa hasil putusan yang kita ambil adalah keputusan kita bersama. Oleh karena itu, bahwa keputusan pun kita boleh menerima dan menghormati untuk menjalankan keputusan tersebut. Baik Bapak, jadi keputusan yang diambil Bapak ini tidak sendiri-sendiri ya Bapak, tapi bermusyawarah bersama wakil kepala sekolah, kesiswaan, dan juga kasus ini berhubungan orang tua wali, maka mungkin bisa dilibatkan dengan orang tua wali ya Bapak ya. Wakilan orang tua wali. Orang tua wali ya. Jadi di forum hasil keputusan bersama dan dapat dijalankan secara bersama-sama. Baik Bapak. Yang berikut, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan soal dilema etika ini? Dari pengalaman kepemimpinan terkait mengambil keputusan dalam etika, terutama untuk kasus yang sedang dihadapi, secara kasuistisnya bahwa kasus tersebut sudah harus diidentifikasi, punya riwayat, sehingga dalam meramu setiap permasalahan tersebut kita sudah mempertimbangkan putusan-putusan, poin-poin di mana setiap permasalahan yang kita ambil dengan putusan bersama adalah punya pertimbangan di mana semua aspek, semua stakeholder pengambil keputusan dapat menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, karena keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tidak merugikan orang lain. Baik Bapak, jadi dari pengalaman selama ini pada saat Bapak melakukan keputusan terhadap kasus-kasus ini, tentu Bapak meramu setiap permasalahan yang diambil dengan pertimbangan dapat dijalankan secara bersama-sama, di mana keputusan itu merupakan keputusan bersama dan keputusan itu perlu dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan salah satu pihak ya Bapak.
Baik Bapak, jadi setelah saya mendengar keputusan tentang dilema etika dan juga bujukan moral, Bapak sudah menceritakan atau sharing tentang pengalaman selama ini yang sudah Bapak lakukan. Semoga pengalaman ini menjadi pengalaman juga buat saya sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran, menjadi pemimpin pembelajaran di ruang lingkup sekolah, terlebih bersama siswa juga rekan sejawat saya. Baik. Terima kasih juga untuk menjadi seorang calon guru penggerak, tentu menjadi pemimpin pembelajaran ke depan. Atas setiap kali permasalahan terlebih dengan siswa harus lebih mendengarkan pokok persoalan dari siswa, murid, serta didik seperti apa, agar mulai meramu, mengidentifikasi, mempertimbangkan, sehingga boleh mengambil keputusan dengan baik dan bijaksana. Lebih-lebih harus menguntungkan dan menggembirakan murid atau peserta didik pada proses pendidikan. Selamat bertugas. Semoga pendidikan calon guru penggerak membawakan hasil bagi generasi muda Indonesia. Salam guru penggerak. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang sangat berharga pada hari ini buat saya sebagai seorang calon guru penggerak. Semoga pengalaman indah ini menjadikan saya sebagai seorang guru dalam hal ini menjadi pemimpin pembelajaran bagi siswa di sekolah yang saya kerjakan nanti. Terima kasih Bapak. Terima Mungkin kasih juga. kita akan berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang kalau ada kesempatan atas tugas yang akan diberikan lagi. Terima kasih Bapak untuk kesempatan hari ini. Terima kasih. Selamat bertugas. Terima kasih.